welcome back with me and my podcast. Welcome to Teri Diary. Happy New Year. Teri Diary kali ini diawali dengan sebuah percakapan, jadi aku bacain dulu percakapannya. Kamu dapat salam dari masa depan. Oh iya, udah jam 00.01 ya di sana. Di sini masih jam 23.01. Gimana spoiler masa depannya? Yap, aku mau ngasih tahu nih kalau besok kamu bakal baik-baik aja. Oh iya, semuanya baik-baik aja. Jadi hari besok masih ada. Masih? Setelah hari kemarin, masih ada hari yang lain kok. Begitu kira-kira percakapan yang terpisah jarak dengan perbedaan waktu. Selain perbedaan waktu, sebenarnya berbeda keyakinan, sekaligus berbeda perasaan. Waktu awal kenal dia, aku suka memanggilnya Kids. Dia tanya kenapa waktu itu, lalu aku jawab karena mirip sama nama tokoh di buku yang ditulis penulis favorit aku, Kak Paus. FYI aku suka tulisan Kak Paus dari aku SMP. Waktu mau TO SMP malamnya, aku kasihkan baca buku kakak karena sejatuh suka itu. Jangan ditiru ya adik-adik Teri, Pi ujiannya dibatalin karena COVID. Dan sekarang aku udah di bangku kuliah. Wah. Aku dan dia kenalan waktu awal bulan April. Awalnya kami adalah stranger yang ketemu di game online. Dia yang veteran di game itu ngajarin aku yang noob. Singkat cerita kami pindah ke Instagram biar lebih enak buat janjian main game. Kami berkenalan lebih banyak di sana. Kami pernah dekat sampai ngucapin good morning and good night. Sebelum akhirnya dia tiba-tiba jadian sama orang lain. Waktu itu aku bingung banget. Tapi setelah itu kami tetap temenan biasa. Dia tetap jadi teman yang suka cerita dan kasih vibe random. Seperti foto bougainville mekar yang dia temui di jalan yang terlihat seperti bunga sakura di Jepang. Waktu dia putus, dia juga cerita ke aku. Pun waktu dia lagi dekat sama seseorang dan jauh lagi, ya beneran seperti teman pada umumnya kali ya yang jadi tempat cerita. Lalu karena kesibukan kuliah kami gak main game lagi. Selama 1 tahun, komunikasi kami emang gak intens. Tapi kami masih berkomunikasi sesekali. Entah dia yang nanya kabar kuliah gimana atau sekedar bahas quotes motivasi atau memes lucu. Sampai bulan Mei kemarin kami kembali berkomunikasi karena bermula dari aku yang minta diajari perkodingan dasar. Kami jadi beberapa kali belajar bareng sambil teleponan. Aku yang selama 1 tahun membangun batas teman kembali dibuat gak aman lagi kak hatinya. Caranya bicara yang sopan dan gak menggurui waktu mengajari sesuatu membuat aku jatuh suka lagi. Tapi sebisa mungkin aku tetap menyadari diri kalau kami itu cuma teman. Terus kami lost contact 1 minggu karena aku sibuk mengurus proyek akhir dan UAS juga gak mau mengganggu dia yang pasti sibuk. Setelah 1 minggu dia cerita setelah sekian lama akhirnya ada seseorang yang menarik perhatiannya dan bisa membuka hatinya kembali. Please Teri, puk-pukin kepala aku sekarang. Lalu karena aku takut dia akan cerita banyak tentang crushnya, aku bilang aja kalau aku mau tidur. Di sini aku jadi paham. Ternyata mau selama apapun kita selalu ada untuk seseorang. Kalau kita nggak pegang kuncinya, nggak akan bisa. Tapi aku nggak menyesal bisa dekat lagi sama dia karena kalau emang cuma dia yang kita mau selama apa kita coba move on dan cari yang baru, nggak akan berhasil. Jadi abisin dulu aja rasanya sampai benar-benar habis. Mungkin emang udah resikonya menyukai teman sendiri dan menyimpan dalam diam karena aku pun belum bisa menanggung konsekuensi dari confess. Tapi kak, aku udah menerima kalau aku cuma temannya. Tapi aku kembali bingung kenapa dia gak balas chat aku padahal online. Kenapa dia mengabaikan pesan-pesanku padahal aku tahu boundariesku dan pesanku isinya cuma selayaknya teman biasa. Aku bingung. Kalau emang bener cuma teman, kenapa dia ngilang? Aku takut hanya dijadikan bahan gabut waktu kesepian. Aku pernah mau tanya kejelasannya, tapi sebelum aku tanya, ketidakhadirannya cukup buat aku mengerti kalau mungkin dia gak mau ada apa-apa lagi. Aku gak tahu dia denger podcast ini atau enggak, tapi aku pernah kasih tahu podcast Rintik Seduh ke dia. Buat mbak crushnya, selamat ya, selamat disukai dan dirayakan. Tolong jangan dibuat nangis ya teman aku yang satu itu. Dan buat kamu, makasih udah jadi orang yang ramah dan hangat. Secara gak langsung kamu buat si introvert ini belajar lebih ramah ke orang dan belajar untuk lebih berani mengungkapkan apa yang mau diungkap.
Kamu pernah cerita kalau kamu takut dengan people come and go, dan maaf karena aku malah jadi salah satunya. Ada misi penyelamatan diri dulu nih, kayaknya aku harus lebih banyak menyisakan suka dan sayang ke diriku sendiri dulu. Semoga mimpi yang kamu ceritakan segera terwujud, dan apapun yang kamu harapkan, semoga langkahmu selalu ringan. Kalau nggak besok, pasti besoknya lagi. Jangan pernah nyerah. Aku percaya sama mimpimu dan aku yakin kamu juga. Udah segitu aja, Paus. Maaf kalau ceritanya kepanjangan. Terima kasih banyak kalau ceritanya dibacakan. Bye-bye Teri, jangan sering-sering begadang. Selamat beristirahat. Wah, ini nih ketika kita jalin pertemanan sama cowok, kita tuh memang dihadirkan situasi yang begitu nyaman. Sampai ketika dia harus cerita atau bahkan mengenalkan seseorang yang lain yang dia suka. Ini keadaan yang cukup unik sih. Di satu sisi kita merasa bingung, di sisi yang lain kita merasa harusnya gak perlu bingung. Karena toh emang cuma berteman. Tapi entah kenapa gak bisa disangkal bahwa kita emang sebingung itu. Kayak, kok aneh ya dia suka sama orang lain? Kok aneh ya melihat dia melakukan hal-hal yang biasanya dia lakukan sama aku? Kok aneh ya ketika dia udah punya pacar aku jadi merasa kehilangan? Hampa banget dia udah gak pernah chat, padahal setiap hari kami bisa bahas apapun. Aneh karena sejatinya kita pun memahami betul kalau itu wajar. Wajar dia jadi memberi jarak yang lebih ketika dia udah punya pacar, karena mungkin dia berpikir gak ada hati yang mau tersakiti di sini. Tapi somehow jadi kita yang terluka gak sih? Itu terjadi tanpa kita duga kedatangannya. Bahwa ternyata kita terluka lihat dia sama orang lain. Kita gak suka seseorang yang selama ini selalu ada buat kita, chat sama kita, teleponan, ngobrol sama kita, jadi hilang. Itu dia masalahnya. Kita kehilangan dia, dan itu bagian paling menyebalkannya. Di momen kita menyadari bahwa kita kehilangan dia, disitulah puncak kebingungan kita. Bingung kok bisa kita seterluka ini, bisa sekehilangan ini. Apakah mungkin sebenarnya kita udah cukup lama memiliki perasaan yang romantis terhadapnya? Atau mungkin kita hanya sebatas kehilangan sosok teman yang biasanya selalu sama kita? Well, kupikir untuk pertanyaan yang itu cuma bisa masing-masing dari kita yang menjawab. Tapi apapun itu, seperti yang kamu lakukan, kita perlu kembali pada misi penyelamatan diri dan hati kita sendiri. Selalu itu. Selalu kembali pada rencana itu. Kalau kita udah bisa kasih cinta yang cukup buat diri kita sendiri, dari sana siapkan diri untuk jatuh cinta lagi. Alias jangan kapok ya. Jangan takut untuk mencintai orang lain lagi.